anak manusia. Nah, jadi di mana bang? Itu surga itu. Wah, mana surga itu nggak langit bang? Itu Lalu? narasi agama sendiri. Oke, baik. Bisa kisah Orang para Yahudi rasul satu. ya, orang Yahudi Oke. bang yang mengenal Oke, baik. Allah Baik. sebelum Baik. bentar bang. Orang Yahudi yang mengenal Allah sebelum Muslim, sebelum orang Kristen tidak membenarkan yang namanya langit itu surga bang. Oh, jadi Tunjukkan datanya langit, bang. berarti langit dan bumi, langit dan surga beda. Langit dan surga. Iya. Menurut abang Beda. sama nggak? Menurut abang sama nggak? Saya tanya dulu abang. Beda. Kalau saya beda. Beda. Jadi kenapa Oke, bang mari. surga sama langit Mari, itu sama? mari satu nomor 11. Boleh Anda baca? Boleh, bisa saya ambil. Yes. Nah, Silakan, silakan, Bang. kisah para rasul. Kisah para rasul Satu nomor 11. 1 ayat 11 bang. Coba ya, saya baca bang ya. Silakan, silakan. Berisi pesan dari dua orang yang berpakaian putih kepada para Kisah rasul. para rasul 1, Bang. Kisah Nomor para 11. Kisah para rasul 1 ayat 11 bang. Bener nggak? Yuk, iya. Bener nggak bang? Betul, betul. Saya bacakan bang ayatnya. Ya. Berisi pesan dari dua orang yang Kisah para rasul 1 nomor Jadi 11. apalagi bang ini udah saya bacakan bang, kisah para rasul 1 ayat 11 bang. Beda berarti dengan kitab saya. Bah, kitab abang ya dari mana saya juga nggak tahu bang. Masih standby ya. Assalamualaikum. Ah. Tuh, coba Ada tuh. Kristen. Sama enggak? Teman saya di sini ada nggak yang Kristen? Sama enggak Nih, dalilnya? Bang Teo. Ah, ya. Kisah para Rasul 1 butir 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ya, Oke, di situ. langit Oke, di situ. Stop dulu, stop. Langit dan Di surganya. situ kan dengar dulu. Di situ kan narasinya orang Yahudi itu melihat ke langit. Ya sama Iya. aja kalau kapal terbang lewat bang lihat ke langit juga bang. Bukan Oke. berarti langit Coba itu lihat surga, bang. original teksnya apa langit di situ. Oke, izin ya, Bang Teo izin Ya. 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 Di Iya. original teksnya itu berbunyi Hoikai, Ipon, Andres, ya. Galileai, Ti, Estikate, Emble Pontes, Heiston, Uranon. Uranon pertama Uranon, yang dikatakan Uranon. sebagai langit. Urano. Uranon pertama dikatakan sebagai langit. Autos, Ho Isos, Ho, Analepteis, Ab, Himon, Heiston, Uranon. Uranon kedua yang diterjemahkan sebagai sorga. Oh. Autos, Eleisetai, on, tropon, Eteasaste, auton, Preumenon, Heiston, Uranon. Uranon ketiga diterjemahkan sebagai sorga. Jadi gini Bang Teo. Langit sekali muncul, kata sorga 2 kali muncul, itu datang dari kata Uranon semua. Yang artinya langit. Nah, coba masuk ke dalam Yohanes 3 nomor 13. Oke, izin ya. Kita pergi ke Yohanes pasal 3, butir yang ke-13. Kok Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, Halo, Bang, melainkan bentar ya, dari bentar, sabar Bang. dulu, yang telah sabar dulu, turun sabar dari dulu, sorga. saudara. Enggak, Sabar, bentar bang, sabar. saya ada Diselesaikan sebentar itu. aja, Bang. Oh iya. Iya. Sedikit lagi nih. Di sini ada sedikit kata lagi. sorga. Di sini ada kata sorga muncul 2 kali, yang diambil dari kata Yunani Uranon dan Urano. Jadi gimana dong? Yesus terangkat ke langit. Kan gitu ya. Oke. Oke. Jadi Yesusnya mengatakan dia ke langit. Kalau Anda bertanya di mana Yesus sekarang, ya ke langit, bukan ke surga. Itu Lembaga Bible Indonesia sedang mempraktekkan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang kafir. Orang kafir membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi orang-orang itu kemudian tersesat kan ada pembantu setan. Yang langit dibilang surga, yang surga itu tak ada, yang ada adalah langit. Kalau surga itu Faradeso.
Di situ tak ada kata paradiso. Berarti Al-Quran betul bahwa orang kafir itu pasukan-pasukan setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Termasuk Anda tadi. Anda mengatakan Yesus ke surga. Mana ada dalilnya Yesus ke surga? Yesus ke langit. Oke ya. Jadi Yesus itu sekarang di langit. Nanti datang kedua kalinya. Jika tanda-tandanya itu sudah ada, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwa tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu adalah tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Ini yang dijelaskan oleh guru saya tadi, Akhi Sugi. Kedatangan Nabi Isa adalah kedatangan yang membawa tanda akhir dunia, zaman dunia atau kiamat. Dan itu diterangkan Yesus, tanda kedatanganku, langit kemudian kuasa-kuasanya berguncang, bintang-bintang jatuh, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Kira-kira kalau kondisi itu ada hari ini, itu tanda apa? Kiamat. Dan itu adalah simbol, tanda, sinyal kedatangan Yesus. Jadi kalau ada yang datang ngaku-ngaku Yesus, aku Yesus loh paman, aku Yesus, jangan nggak percaya dong, aku Yesus, jangan nggak percaya, aku Yesus, nah, lihatlah ini di paha ada tato, ini Yesus aku ini. Jangan kau percaya kata Yesus. Kalau ada yang datang mengaku-ngaku aku Yesus, jangan kau percaya, sebab akan banyak muncul Yesus palsu melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang, dan banyak orang akan tersesat oleh Yesus palsu ini. Tanda-tanda itu belum ada. Paulus, ya paman. Yang datang kepadamu Yesus, ya manusia, bukan. Loh, yang kami imani yang manusia, dia Al-Masih, manusia yang diurapi, manusia yang ditakhirkan kemudian. Yang datang kepadamu bukan manusia, bukan. Bagus. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Diduga Paulus ini benar-benar menggenapi daripada nubuat itu. Siapakah penyesat? Dia adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Wahai Paulus, ya paman, apakah yang datang kepadamu Yesus? Ya, manusia atau bukan? Bukan. Saya kira begitu teman-teman. Jadi yang datang kepada Paulus itu diduga bukan Yesus Kristus yang asli, tetapi Yesus Kristus, diduga Yesus Kristus sang penyesat. Demikian. Silakan. Baik, kita sapa dulu Bang Tarabik sama Riris Silaban. Silakan dibuka mic-nya itu. Itu Riris Silaban. Tarabika Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, standby Bang ya. Yang kawan-kawan Muslim, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Silakan Bunda Riri, silakan. Silakan dibuka mic-nya itu. Mikrofonnya dibuka itu. Itu. Oh lah itu. Oke, ada Martin Chris. Selamat pagi, Martin. Pagi-pagi Bang. Selamat pagi. Jadi apa namanya, sayembara masih berlaku. Itu ditransfer ke rekening masing-masing kepada teman-teman Kristen, pendeta, pastor, romo, jemaat bulanan, mingguan, tahunan, yang bisa membuktikan ketika Kakanda Paulus bertemu dengan Yesus itu Yesus ori, bukan Yesus KW. Ya, silakan. Oke. Yang pertama di situ Paulus tidak bertemu Bang. Dia hanya mendengarkan suara, kemudian ada cahaya dari langit yang mengelilingi dia. Di situ tidak ada pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Dia hanya mendengar suara. Bertemu itu artinya kan berpapasan kan, melihat sosoknya. Kan tidak ada sosok di situ. Berarti tidak bertemu. Tidak ada pertemuan di sana. Halo? Seperti kalau Musa mendengar suara Allah dari balik pohon, itu kan tidak bertemu. Allah kan tidak turun di balik pohon kan, hanya mendengar suaranya saja itu. Kalau kita mau buat perbandingan. Ya, jadi maksud saudara ini bukan Yesus yang datang kan? Itu suara Yesus, tetapi tidak bertemu. Dia hanya mendengarkan suaranya saja. Seperti Musa. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus?
Ya dari pengakuan dari suara yang bunyi itu. Ah, dari pengakuan dari suara itu. Jadi salah, kalau Bang, misalnya salah. Bang Jumat, itu salah, ya, Bang. itu pengakuan saudara kita. Sudah pasti yang Paulus itu bertemu langsung dan hanya dia yang bisa melihat. Karena di saat itu Paulus ini kan membawa prajurit-prajuritnya. Tapi Jadi Anda tapi apakah prajuritnya itu tahu bahwa Paulus ini berbicara kepada siapa? Tidak kan? Ya, biar jelas Bang Afif, buka ayatnya saja Bang, karena seingat saya tidak ada pertemuan di sana, hanya mendengar suara. Iya, benar. Sekarang begini, bagaimana bisa seorang manusia bisa langsung bertemu yang namanya berwujud manusia? Yang namanya, kalau memang yang namanya Yesus itu yang namanya Maha, begitulah. Kalau diartikan ke kami, ke Kristen, Bang, Yesus itu adalah juru selamat, Mesias yang dinanti-nantikan orang bangsa Yahudi, dan itu yang kami percayai sebagai dan kami imani sebagai juru selamat juga. Bahkan sampai saat ini banyak umat-umat Kristen yang bisa berbicara dengan Kristus, tapi bukan berarti dia bisa melihat sosoknya. Iya, jadi gimana itu? Bagaimana? Apakah itu Yesus? Jadi begini, Bang. Kalau dari kitab kami yang Kristen, ini kan ada 12 rasul, Bang. Iya. 12 rasul inilah menjadi saksi bahwa dia benar-benar Mesias yang dinanti-nanti. Bahkan rasul-rasul ini, Bang, kematiannya tragis semua, Bang. Itulah rasul-rasul kami, inilah yang aslinya mati syahid, Bang. Bukan karena palsu. Karena di dalam Ulangan 18. Sekarang begini, Bang, historinya, Bang. Sama dulu, pelan-pelan. Di dalam Ulangan 18 nomor 19 nomor 20, ketika ada orang berkata mengatasnamakan firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan, itu akan mati mengenaskan semua. Loh. Begini, Bang. Jangan ada lo, itu data. Itu sekarang begini, Bang. Apa sekarang jadi menurut Muslim yang namanya mati syahid yang bom bunuh diri itu bagaimana, Bang? Mati nggak mengenaskan? Itu bukan mati konyol, itu bukan mati syahid itu. Loh, tapi kan di ajaran Abang juga itu dibenarkan, Bang. Di mana dalilnya? Nah, ini kalau Kristen bicara pasti ngaurnya minta ampun. Di mana dalilnya bom bunuh diri itu mati syahid? Lah, maksudnya kan, Bang, bukan bom bunuh diri. Artinya, yang mati syahid itu yang membunuh Yesus kayaknya. Artinya begini, Bang. Bayangkan, mati syahid ini, Bang, dia mati di dalam ajaran keimanannya, Bang. Oh, enggak. Yang Anda salah. Enggak usah sentuh Islam deh. Pelajari Kristen aja dulu, sudah enggak benar. Oke, Bang. Begini aja, Bang. Gini aja, Bang. Saya mau tahu perbandingan yang namanya Nabi Muhammad yang tadi Islam. Saya mau ambil perbandingan aja dulu, Bang. Kita pakai secara logika aja. Izin Bang Teo, saya moderator izin dulu ya, saya host mau menyampaikan karena ini ada hal yang belum selesai tadi yang dibahas. Menurut Bang Teo tadi di KPR 95 itu Yesus palsu atau asli? Maksudnya? Itu Yesus palsu yang datang atau Yesus asli yang ketemu dengan Paulus itu? Ya. Yesus, Bang. Asli. Tapi dia asli atau palsu, Bang? Asli atau palsu? Sekarang bagaimana kita mengartikannya, Bang, ya? Kalau yang namanya Yesus asli dan palsu ini bagaimana? Menurut Abang bagaimana? Saya jelaskan. Kalau yang asli menurut Yesus akan diikuti oleh tanda-tanda. Tanda-tanda. Langit tidak bercahaya. Langit gelap. Matahari menjadi gelap. Itu bulan kan dia tidak bercahaya. Begini, Bang. Itu dia bertemu Paulus itu, Bang, sebelum dia naik ke surga, bukan naik ke atas langit, Bang, seperti yang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Setelah. Belum. Sebelum bagaimana dia naik ceritanya? Paulus itu, Bang. Paulus itu bertemu. Paulus itu menulis surat diawali tahun 52. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Paulus menurut surat Galatia itu tahun 52. Masih ada Yesus di bumi. Bukankah keluar dari kubur itu hanya 40 hari 40 malam mutar-mutar? Di
Galilea, di Yudea. Lalu yang datang di tahun 52 itu masih Yesus juga. Izin Gurunda, ini Bang Martin tadi bilang Yesus bukan Yesus asli yang datang itu ya, Bang Martin. Kristen juga Bang Martin ini. Yesus asli, cuma suaranya saja yang didengar, tidak ada pertemuan di sana. Hanya mendengar suara dari langit. Jadi begini Bang, kita kembali ke tema yang tadi dulu Bang, masalah langit dan sorga tadi dulu Bang. Nah, karena saya juga tidak sependapat dengan abang yang namanya sorga itu sama dengan langit. Jadi itu Bible Bible Anda yang mengatakan itu, berarti Anda tidak monitor tadi pada saat Anda ditunjukkan. Begini Bang, manusia kan punya narasi-narasi sendiri. Ada nggak pernah yang namanya Yesus itu berkata sorga dan langit itu sama? Loh, kok jadi pernahkah Anda berkata awal jadinya manusia diciptakan yang namanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah bangsa Israel? Pernahkah Allah itu berkata sorga itu sama dengan langit? Yang menyamakan sama itu Bible. Loh, sekarang begini Bang, ya bukan berarti semua bahasa yang di Bible itu Bang harus dimaknai dengan logika. Terus Anda mau lari kemana? Anda ukur mana? Buku Prambon. Orang beragama itu yang kembali kepada kitabnya. Baik, izin benar Bang, benar Bang. Izin Sama Bang Theo, sebentar Bang Theo. Ini ada Bang Lucius. Selamat malam Pak Lucius, Kristen ya? Katolik. Oh ya, silakan Bang. Mungkin ada yang mau ditanggapi. Ya. Coba kita gantian dulu. Gini. Silakan Bang. Kalau ini kan perdebatan ini kan jadi lucu ya. Banyak artikulasi bahasa seperti bahasa Indonesia dan bahasa waktu itu kan ada Ibrani sama Aramaik dulunya. Nah, arti sendiri itu bisa berbeda dalam penerapannya. Karena apa ya? Dari pandangan Katolik itu artikulasi bahasa langit itu bisa diartikan surga. Itu jadi kalau pembahasannya seperti ini kacau. Jadi inti keagamaannya malah nggak ada. Itu saja menurut saya. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Alfi. Indah Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Gurunda. Nah, saya juga ini pakai maksudnya Waalaikumsalam ya, karena saya tahu sejarahnya dengan bahasa itu. Ya, silakan Bang. Ini yang dibahas ini surga langit. Maksudnya Yesus itu ke surga atau ke langit, Bang? Gini ya, saya jelaskan artikulasi bahasa. Kamu ada bahasa Indonesia lah, terapkan. Nanti tak ke bahasa seperti Assalamualaikum asal dari mana juga akan saya jelaskan. Seperti ada bahasa Indonesia. Kok jadi kau yang kalau jelaskan? kamu ke meja, akhirnya dia ngambil minum arah ke meja. Tapi ke meja sendiri juga artinya juga baju. Itu bukan artikulasi, Pak. Artikulasi itu apa sih definisi? Coba saya tanya dulu. Apa definisi artikulasi, Pak? Enggak perlu, tak perlu. Nggak perlu. Kamu aja pengertiannya apa? Karena kamu yang bantah. Jelaskan dulu, nanti buka artikulasi bahasa, baru cocok. Perdebatan itu berarti Anda sedang menjelaskan, berarti Anda sedang menjelaskan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu. Loh, mengapa? Mau kamu debat, mau tanya sama saya. Berarti Anda sedang menjelaskan sesuatu yang Anda tahu atau yang Anda nggak tahu. Seperti gini ya. Mulai. Assalamualaikum itu dari mana? Assalamualaikum itu juga dari bahasa Ibrani, Aramaik, terus Arab. Itu artikulasi yang bergeser juga. Kalau kamu perdebatan itu, keimananmu hilang. Yakin terus Ini. Entahlah, ini kita dengar apa ini? Ini jadi gereja apa sih Bang Jo? Ini gereja rupanya. Bang Pandi ini gereja. Nggak, artikulasi itu apa sih? Coba Bang Lucius jelaskan dong, kami nggak ngerti. Oke, kami nggak ngerti. Apa artikulasi?
Ya kamu cari dulu lah artikulasi. Oh, kamu cari dulu Bang Zuma. Ngapain bicara saya? Oh, saya nggak tahu kok. Lanjut Bang Zuma, dia nggak ngerti ternyata yang dia omongin sendiri Gurunda. Lanjut. Ini banyak pergeseran bahasa yang harus kamu pahami. Oh, berarti artikulasi itu bergeseran. Iya, mati kita. Mati apanya? Kalau mati kubur aja lah, kamu tak doain. Serius. Emosi. Ya kan yang minta mati kan kamu, bukan aku. Jangan emosi Bang. Siapa yang bilang mati coba yuk? Bang. Hostnya tadi, hostnya. Pastilah. Santai Bang. Kan doain aja, Bang. Aminin kan gampang. Jangan emosi Bang. Sabar dulu Bang, kok gini-gini amat teman-teman Kristen yang naik ya alamat Jang. Saudara siapa tadi ini? Boleh nggak Anda baca Lukas 23 nomor 43? Tolong dibaca dong. Saudara Martin atau Saudara Theos yang membahas tentang surga langit. Itu Bang siapa tadi, Bang Theo? Iya. Silakan Bang Theo dibuka mikrofonnya Bang Theo. Bang Lucius gini dulu ya sambil belajar ya Bang Lucius ya. Silakan Bang Theo. Oke, siap. Bentar ya, saya buka. Ya, silakan Bang. Lukas berapa Bang? 2343. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Oh, yang ada paradiso itu ya Gurunda ya. Lukas Iya, 23 ayat, Lukas 23 ayat 43 Bang ya. Iya, silakan. Nah, saya baca Bang ya. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Menjanjikan. Itu apa? Firdaus itu apa Bang? Ini Firdaus ini kalau bagi kami Bang, ini taman, Apa? taman Firdaus. Nah itu apa itu? Loh, ya ini yang kami kalau menurut kami ini taman Firdaus. Ya itu apa? Taman Firdaus itu apa? Neraka atau apa? Kita selaku saya sendiri Bang ya, bukan orang Kristen semuanya Bang ya, seluruh orang. Kalau saya sendiri menarasikannya ini hanya sebentuk taman. Namun Nah itu tamannya maksudnya di mana? Di Ancol, atau di mana? Jadi begini Bang. Yang namanya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa Bang, sampai saat ini. Bahkan kalau di kepercayaan kami di Kristen Bang, awal mulanya manusia diciptakan ada di Hawa itu. Jauh kali Bang jawabnya Bang. Dengar dulu Bang. Surga itu sudah. Dengar Bang. Itu ada ahli bahasa tadi. Bang, dengar dulu. Surga. Menurut kepercayaan kami dan tertulis di kitab Kristen. Sia-sia telinga kita ini. Ya Bang ya. Adam dan Hawa itu Bang Theo itu sudah dibantu jawab Bang. Surga katanya Bang Lucius. Dengar dulu Bang, dengar Bang. Abang itu nggak tahu surga di mana tuh Bang. Di mana? Saya mau tanya, orang Islam di mana yang sudah masuk surga? Saya mau tanya. Bentuk bagaimana surganya? Saya mau tanya dulu. Tidak ada yang tahu. Adakah yang bisa kalian artinya Yesus juga kan nggak ke surga Bang. Yesus ke langit. Alamak. Itu kan menurut Yesus sudah ke surga. Loh, Bang, surga itu Firdaus. Kalau oke, gini, ini terakhir saya kasih data ya. Kalau Anda tolak juga ya saya angkat tangan. 2 Korintus 12 nomor 4 coba. Terakhir ini Bang, terakhir. Ya. 2 Korintus. Silakan. 12 nomor 4. 2 Korintus berapa Bang? 12 nomor 4. Ayat 4 Bang. Siap.
2 Korintus 12 ayat 4 berbunyi, ia diangkat ke Firdaus dan mendengar Nah, di mana hal itu? yang tidak Diangkat ke taman terkatakan maksudnya? yang tidak seorang pun diizinkan untuk mengatakannya. Jadi ini, Nah, Bang, itu diangkat ke Firdaus itu maksudnya gimana? jadi begini Bang. Oke. Gimana? Kalau menurut narasinya manusia Bang, ini surga. Kan begitu? Iya, manusia. Iya, memang surga. Surga itu Firdaus. Dengar dulu Bang. Uranus itu langit, Uranon. Yesus Dengar. terangkat kemana? Ke Uranon, ke langit, bukan ke surga. Iya, dengar dulu Bang. Saya nggak bantah bahasa Abang. Loh, kok bahasa saya itu Bible? Iya, ini memang ya, tapi kan yang tertulis di sini kan Firdaus, bukan surga Bang. Loh, Kan begitu? Yesus itu terangkatnya ke Uranon atau ke Paradiso? Ke Paradiso atau ke Uranon? Yesusnya terangkat kemana dia? Ya kalau menurut kami Kristen Bang, Firdaus ini surga, kan begitu. Ya, nah Yesusnya terangkat Jadi- ke jadi begini, Bang. Firdaus Jadi atau begini. ke Uranon? Firdaus bisa dikatakan kalau menurut kami orang Kristen Bang itu surga, kan begitu Bang. Pertanyaan saya, Yesus naik ke Uranon atau naik ke Firdaus? Firdaus. Di mana dalilnya Yesus naik ke Firdaus? Tadi itu dia terangkat naik ke Uranon. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Tapi Yesus terangkat ke Uranon. di Alamak. terangkat kemana? Ke langit maksud apa? Ya iya, sesuai dengan data. Loh, itu kan menurut narasi bangsa Yahudi, manusia menurut. Astagfirullahalazim, ya Allah. Lalu Anda mendapatkan data Yesus naik ke Firdaus itu di mana datanya? Loh, ini datanya Bang, 2 Korintus yang Abang tunjukkan ini. Iya, tiba-tiba dia diangkat ke Firdaus. Iya, diangkat ke Firdaus. Terus Berarti yang tadi yang terangkat ke langit salah. yang terangkat di langit, yang terangkat ke langit itu tak ada Bang. Orang-orang itu melihat dia naik ke Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. mana datanya Bang yang namanya terangkat ke langit. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Oke, Bang Teo. Lucu ini. Bang Teo, Ya. ini Alfi jelaskan sekali lagi, nanti ditanggapi Bang ya. Mohon selesaikan dulu penjelasan Alfi ya, oke? Ya. Dinda Alfi, Dek. Dek, Ya. nunggu di anu sama Bang Zuma aja, Dek. Jangan masuk dulu, Dek. Oh, Nunggu. jangan dulu. Jangan Nunggu bentar. diperintah sama Bang Zuma aja dulu, Dek ya. Tidak gini saudara. Yang saya lucu tadi itu ketika saudara Theo mengatakan bahwa itu ucapan orang Yahudi. Nah di Galatia di 2 Korintus itu ucapan siapa? Itu ucapan orang Kristen. Ya mana yang lebih akurat, ucapan orang Yahudi atau ucapan orang Kristen? Ayo. Lucu ini. Loh, benar Karena Bang. enggak Kalau membawa yang tertulis di bahasa kitab ini aslinya. Bang, ayatnya ini yang kami percayai Bang, Yesus itu berangkat ke surga, kembali ke tempatnya, ke tahtanya. Ada pula tahtanya. Namanya kerajaan Bang, kerajaan Bang. Manusia diciptakan dulu pun kerajaan Bang. Benar enggak? Ustaz Tata maksudnya. Terlalu jauh kita kemana-mana ini kawan. Kembali aja ke tema ya. Karena Yesus itu terangkatnya ke langit menurut malaikat, menurut orang Yahudi. Malaikat berkata Yesus terangkat ke langit. Paulus berkata Yesus terangkat ke surga. Mana yang lebih akurat, Paulus atau malaikat? Kan begitu. Sekarang Anda tinggal pilih. Terlepas dia ke langit atau ke surga, EGP lah itu. Yang jelas dia terangkat. Bukan melanglang buana datang ke orang-orang Kristen satu persatu. Nah sekarang kita masuk kembali ke tema. Ketika Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dijelaskan, langit tidak bercahaya, bulan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang jatuh ke langit. Itu tanda kedatanganku. Berarti kalau ada selain daripada itu mengaku dengan mulutnya, akulah Yesus, jangan kau percaya. Itu ucapan Yesus sendiri. Anda-anda ini semua diduga
sebagai korban dari oknum yang mengaku Yesus Kristus tadi. Jadi oke lah bang. Abang meyakini kalau Yesus ini naik ke surga. Naik ke langit, alamak. Naik ke langit. Iya. Naik ke langit. Ini abang yakini bahwa Yesus kami itu naik ke langit. Iya, kan di dalam Bible kan Artinya, begitu. Mengapa dia sampai naik ke langit? Karena diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Iya, karena nanti kelak turun. Terus menurut abang, yang disalib itu bukan Yesus? Ayo pasti. Jadi siapa bang? Tanya Markus. Loh, kok tanya Markus? Jangan. Markus dong. Yesus itu Markus pasti dong. salib. Karena apa? Kamu lihat aja di situsnya Fir'aun Maranteka itu ada. Situsnya sekarang ada. Yesus Iya. pasti salib, tertulis itu di sana. Iya, dia Sekarang- diajarkan sekarang begini, Bang. yang mengajarkan dirinya disalibkan Yesus itu sendiri yang datang kepada Paulus yang diduga bukan Yesus. Jangankan mengaku Yesus anak Maria, mengaku berkuasa bahkan mengaku Tuhan pun dia sanggup. Jadi begini Namanya bang. penyesat. Enggak gini aja Namanya lah. penyesat. Terlalu suci Bibelku itu dibahas, ya kan? Kamu ikut buka aja thank you. dari situsnya Fir'aun. Situs itu kapan kemudian Bang, kapan kemudian Yesus anak Kapan Maria apanya? ini Yesus anak Maria ini mengatakan dirinya sebagai orang terkutuk, itu kapan? Sedangkan yang disalib ini adalah orang Ngapain? terkutuk. Loh kok ngapain, Ngapain? saudara? Loh kok ngapain? Ngapain harus terkutuk? Loh, Yesus harus itu bukan terkutuk masalah supaya terkutuk. disalib. Yang mengharuskan kan kamu, bukan saya. Tuhan. Nggak Ulangan ada. 21 nomor 22 sampai 23. Yang disalib Apa adalah dia? orang yang dikutuk Tuhan. Yesus dikutuk sama Iya. Tuhan nggak? Yesus dikutuk Udahlah, sama Tuhan nggak? Ngapain? Hah? Jadi Nah, kalau saya- iblis dikutuk sama Tuhan nggak? Saya tanya, sekarang iblis kok apakah dah takut sama tanya? Tuhan? Yesus dikutuk sama Tuhan nggak? Enggak. Iblis dikutuk sama Tuhan nggak? Sekarang begini bang. Enggak Abang juga. Sekarang. Tanya di Markus. Cobalah Datanya di mana, bicara Bang? itu jangan Enggak, menyek-menyek. Saya mau tahu datanya. Abang tadi bicara tanya Markus kan begitu. Yes, Markus 16 nomor 12. Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Rupa yang lain maksudnya? Rupa yang lain maksudnya gimana? Tanya Markus, dari mana Markus tahu kalau yang datang keluar dari Markusnya kubur sudah itu? mati, mau gimana Nah, Markusnya ceritanya? sudah mati, berarti kita kehilangan narasumber. Markus mengatakan Kalau dia mau tahu narasumbernya, ya di Fir'aun TK itu ada situsnya. Ya, Lihat, baca astagfirullahaladzim. saja. Markus berkata, Yesus menampakkan kepada dua orang muridnya dalam rupa yang lain. Jadi Berarti dengar dulu bang. Begini lagi, begini. Daripada arti bahasa rupa yang lain ini bang, ya, itu udah pasti beda bang. Yang ya namanya beda. Sekarang Sekarang permasalahannya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sekarang begini bang. Historinya bang, Yesus itu disalib bang. Pertanyaan saya dari iman. Benar dulu bang. Yesus disalib pastinya dia keadaan bukan seperti manusia yang seperti kita ini, pastinya ya yang tadi berlumuran darah kan begitu bang. Mati meja. Yang saya tanya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Itu hanya dulu. Oke. Ya, Baik, ya saya sudah jawab pasti Bang tahu. Jo. Ya oke. Bang Jo, gini. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan saksi mata, Bang, bukan mereka Ya, iya, mereka tidak melihat langsung. Oke. Jadi mereka itu hanya mengumpulkan Injil-Injil yang sudah beredar pada waktu itu daripada saksi mata. Jadi banyak sekali Injil yang beredar pada waktu itu. Jadi salah satunya Lukas, dia jelaskan di dalam pendahuluannya itu bahwa dia memutuskan untuk mengumpulkan semua Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Kemudian dia selidiki. Kemudian dia memutuskan untuk membuat sebuah buku namanya Lukas itu. Jadi Lukas itu bukan saksi mata langsung, tetapi dia hanya mengumpulkan Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Kemudian dia seleksi, dia filter yang mana yang pas, yang
tidak cocok dibuang, kemudian dia memutuskan untuk membuat sebuah buku. Nah, Dia jelaskan di sebuah di pendahuluannya. nah betul itu. Nah, pertanyaannya dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya dari Injil yang ditulis oleh saksi mata itu yang dia kumpulkan. Iya, dari mana kemudian Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Sedangkan saksi mata tidak ada melihat Yesus keluar dari kubur. Ada nggak murid Yesus melihat Yesus keluar dari kubur? Ada nggak? Nggak ada. Yang keluar dari kubur menurut Yesus di dalam Matius 12 itu adalah iblis yang dilemparkan di dalam Yohanes 12 nomor 31 31 sorry itu bang. Coba anda lihat di dalam pengakuan Yesusnya apa yang dikatakan, iblis dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Kok bisa keluar dari kubur? Baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Berarti ketika dia dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari kubur. Yesus mengambil dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan murid-muridnya di Lukas 24 nomor 44, nomor 9, nomor 10, 11 sampai ke 12, murid-muridnya tidak percaya kalau gurunya itu kalau ada kebangkitan pada hari ketiga. Murid yang asli tidak percaya, malah menganggapnya itu omong kosong. Iya, pada awalnya begitu, semua ragu apakah benar ini Yesus atau bukan, karena dia pun sudah mati. Nah sekarang andai saja Yesus memberitakan kepada muridnya tanda-tanda angkatan jahat ini ada pada murid Yesus akan percaya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya iya memang awalnya tidak percaya, nanti lama-lama percaya. Ingat bang, di dalam nasihat Yesus agar muridnya waspada, apa dikatakan oleh Yesus? Sebab Kristus palsu dan rasul palsu atau nabi palsu akan datang menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya apa? Menyesatkan 12 murid juga ketika penyesat itu muncul mengaku Yesus Kristus. Itu kata Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Berarti murid pilihan ini yang 12 orang ini. Dan Yesus mengatakan Kristus palsu akan menyesatkan orang pilihan. Artinya murid-murid asli. Jadi kalau ada murid Yesus kemudian lari dari ajaran Yesus, itu karena sudah disesatkan oleh Yesus yang diduga palsu tersebut. Kristus palsu di sini siapa? Orang-orang pilihan di sini siapa? Orang-orang pilihan murid-murid Yesus lah. Yohanes 6 nomor 12. Bukankah kalian yang 12 orang ini aku yang memilih, tapi satu di antaramu adalah iblis. Iya, Kristus palsunya siapa? Kalau orang-orang pilihannya Kristus palsu itulah yang datang mengaku akulah Yesus. Tetapi itu kan Paulus yang bertemu suara itu kan? Nah itu dia. Jadi makanya Paulus makanya murid-muridnya. Kenapa? Tapi kalau Kristus palsu kan tidak menyesatkan murid-muridnya, kan bahasanya tadi. Kristus palsu ini menyesatkan murid Yesus. Jadi Matius 24 nomor 24. Bang Juma. Itu kalau kisah yang pertemuan itu Paulus yang bertemu bukan murid-muridnya. Jadi yang disesatkan Paulus kalau. Jadi yang bertemu di dalam Matius 28 nomor 18 itu siapa? Matius kan katanya. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kan sosok itu datang kepada Matius. Sedangkan iblis di dalam Lukas 4 nomor 6 mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Berarti yang mengaku diberi kuasa iblis kan? Berarti yang datang kepada Lukas diduga iblis, karena Yesus tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Enggak, Yesus hanya mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Kok tiba-tiba keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa. Padahal yang mengaku telah diberi kuasa di bumi adalah iblis. Bahkan Yesus mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Berarti yang mengaku tadi kepadaku telah diberi kuasa itu siapa? Itulah yang datang kepada murid-murid pilihan, menyesatkan murid-murid yang lain juga. Kata Yesus bukan kata saya. Begini. Paulus dengan Markus, Matius dan lain-lain itu kan tidak bertemu langsung. Jadi abang jangan bertanya bahwa kapan Yesus atau Matius mendengar perkataan Yesus, itu kan tidak bisa begitu. Jadi Matius 28 itu siapa yang berbicara kepada Matius itu, Bang? Itu para murid yang menjadi saksinya pada waktu dia terangkat itu. Nah, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Matius di Matius 28 mengaku diberi kuasa itu siapa? Tidak ada yang datang kepada Matius. Matius hanya mencatat ulang saja, merapikan saja tulisan-tulisan. Ya, Matiusnya kemudian ketika didatangi oleh sosok yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa, itu siapa? Itu pertanyaan saya. Itu Matius hanya menulis ulang saja, merapikan saja, Bang, dari Injil-Injil yang beredar pada waktu itu. Itu akan semakin melemahkan agama Kristen. Bukan, tidak melemahkan. Loh, bagaimana Anda tahu bahwa Injil yang lain salah, Injil ini yang benar? Apa tolak ukurnya? Dan siapa yang punya otoritas untuk menentukan itu? Karena empat penulis itu punya tulisan yang ceritanya hampir sama semua. Loh, saya tanya, siapa yang punya otoritas untuk membuktikan dan mengatakan ini benar, ini salah? Bukankah Filipus juga memberitakan Injil? Dan yang dipanggil oleh Yesus untuk bersama dengannya adalah Filipus. Sama-sama Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di Kisah Para Rasul 8, Lukas mencatat Filipus memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Yesus? Kenapa ditolak? Kenapa justru Paulus yang diterima tulisan-tulisannya? Kenapa justru Lukas yang diterima tulisannya? Sekarang begini, Bang Juma. Begini lagi. Saya tanya balik abang. Yesus itu, Bang, dia bukan membawa jadi penulis, Bang, bukan. Yesus itu bukan jadi penulis. Dengan begitu Anda meruntuhkan Bible. Tapi membawa Injil. Nah, Injil berarti dia nggak membawa. Injil itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada. Pintar. Dengan kata lain, Bible ini tidak ada legitimasi dari Yesus, betul? Betul dong. Salah. Loh, salah. Tadi katanya Yesus tidak membawa Injil. Injil adalah berita-berita perbuatan-perbuatan Yesus. Berarti buku Bible ini apa? Loh, memang berita, Bang. Ya, buku Bible ini apa? Yesus kenal nggak buku Bible ini? Sekarang begini, Bang. Sekarang begini dan begitu. Silakan. Kedatangan Yesus itu selaku menjadi Mesias, Bang, datang ke dunia. Dia bukan jadi penulis, Bang. Memang bukan, dia penginjil, pengabar kepada Bani Israel. Titik. Jadi jangan abang paksakan dia penulis. Siapa yang memaksakan penulis? Yesus, Markus 1:14 pun dicatat Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus memberitakan Injil Allah. Bukan Injil Paulus, bukan Injil Lukas, bukan Injil Yohanes, Matius yang diajarkan, tapi Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Bang, rasul-rasul itu, Bang, selaku saksi, Bang. Apa yang dilakukan Yesus itu, Bang, ditulis oleh rasul-rasul, Bang, murid-muridnya, Bang. Siapa itu rasul yang Anda maksud, siapa? Oh, banyak, Bang, yang 12 rasul paling tidak itu yang pasti. Iya, oke. Ya, ada nggak di antara penulis Bible? Ya mereka itulah, Bang. Mereka siapa? Pak Bom, Erben, RK, Edis, itu maksud Anda? Ya kita bilang lah di ayat Markus, ya pastinya ya Markus. Di mana Markus bertemu dengan Yesus, abangku? Markus itu asisten Paulus, sedangkan Paulus sendiri tidak pernah bertemu dengan Yesus, kecuali yang diduga penyesat tadi. Ya, Bang Teo nanti baca pendahuluannya Lukas itu dijelaskan cukup jelas sana. Jadi itu murid-muridnya Yesus. Betul.
Oh iya. Dia hanya merapikan, dia hanya melakukan penyelidikan dari Injil-Injil yang beredar. Lalu menyusun kembali. Itu pun diperuntukkan untuk seorang kaisar bernama Theophilus. Bukan kaisar, Theophilus itu apa? Sahabat Tuhan. Dia menyapa pembacanya dengan sahabat Tuhan. Theo itu kan Tuhan, Philus itu sahabat, jadi sahabat Tuhan. Tapi dia secara histori itu oknum, dia raja, dia kaisar. Enggak ada, itu sapaan kepada pembaca. Oh, terserahlah. Terjemahkan lagi namanya orang gitu. Theophilus, Theo itu kan Tuhan. Philus itu. Iya, ini juga Theo, Tuhan berarti si Theo ini berarti ya. Bukan orang ya, si Theo ini. Tuhan. Ya, tidak begitu. Ya udah, terserahlah. Nah, sekarang kembali ke tema kita. Kata Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatangan Yesus? Nah, itu tanda kedatangannya apa? Menurut Yesus tanda kedatangannya matahari menjadi gelap. Ketika ada sosok datang kepada Paulus, apakah bintang-bintang di langit jatuh? Tidak. Maka Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kan itu kuncinya. Karena kedatanganku diikuti oleh tanda-tanda ini. Nah, sekarang ketika ada sosok datang mengaku Yesus kepada Paulus, kata Yesus, jangan kamu percaya. Tapi ucapan pelarangan Yesus ini tidak berlaku kepada Paulus dan Kristen. Ini hanya berlaku kepada Bani Israel, murid-muridnya. Wahai muridku, ketika ada yang datang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Sebab dia penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Murid-murid mendengarkan nasihat itu. Sehingga ketika Paulus datang membawa kabar, Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus menjadi rasul bagi orang non-Yahudi. Sehingga Paulus tidak laku ajarannya di Yahudi. Nah, sayangnya orang-orang di luar Yahudi, Yesus tidak pernah memberikan pesan, wahai non-Yahudi, orang-orang bersunat, orang Indonesia, dengarkan. Apabila ada orang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Tak ada nasihat itu. Jadi kalau hari ini saudara Kristen saya percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus yang diduga Yesus palsu, silakan aja, sah-sah saja. Karena yang diperintahkan Yesus untuk waspada hanya muridnya Bani Israel. Anda mau percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Silakan Anda berpelukan, silakan Anda kongko-kongko, tidak ada masalah. Itu iman saudara. Kita hanya berbicara ranah teologinya saja. Apakah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu? Iya. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 23, 24, 25, 26. Waspadalah kepada Yesus palsu. Sebab kalau aku yang datang, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Jadi saya mau tanya bang, kalau menurut abang, Bang Juma ini Yesus yang asli itu bagaimana dia Pak? Yesus yang asli itu kan hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu poin, di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan muridku percaya dan tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus endingnya setelah menerima pengajaran Yesus selama 3 tahun, hanya mendudukkan Yesus sebagai Rasulullah, utusan Allah, utusan Tuhan. Kristen beda. Jadi begini bang, saya mau tanya Kristen juga, beda. Enggak, bukan begini, Rasul, bang. tapi Bentar, Tuhan. Bang. Jadi begini bang. Itu saudara. Ya, silakan. Jadi menurut Bang Juma, abang percaya dengan Yesus? Saya membaca Bible. Kalau yang saya percaya itu Nabi Isa alaihi salam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku adalah rasul untuk kalian. Jadi begini, saya percaya itu. Jadi begini saya bang, percaya. abang, saya mau ngikutin
apa bang? Kemauan abang aja. Silakan saudara Theo. Artinya Yesus yang kalian anggap Isa itu lahirnya di mana bang? Kalau Nabi Isa itu pasti lahirnya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nggak ada sangkut pautnya dengan Yesus. Yesus itu di Anda, bukan di saya. Saya Nabi Isa. Anda Yesus. Nabi Isa dikatakan diangkat, ada yang menggantikan. Yesus mengatakan dia terangkat dan ada yang menggantikan, yaitu Yesus palsu. Dan yang datang kepada Paulus diduga itulah palsu. Oke bang, saya ikuti bahasa bang. Yesus di bangsa Yahudi ini namanya Yesus gitu. Yesus itu orang Yunani. Yesus dikenal dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Aram Isa, dalam bahasa Arab Isa. Yesus itu kelompok luar. Karena keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa serumpun. Ibrani, Aram, Arab. Bahasa Yunani di luar, itu bahasa yang digunakan oleh penjajah pada masa itu. Jadi tidak mungkin seorang yang dijajah memberikan nama kepada anaknya dengan nama penjajah. Contoh, kita dijajah Belanda, siang hari kita dibom, siang hari kita dihujani dengan peluru oleh yang bernama misalnya Peter Martin. Nah, kemudian anak kita lahir pada saat kita dijajah. Masa anak kita Peter Martin? Samalah itu Maria dalam keadaan terjajah oleh Yunani, Romawi pada saat itu. Masa anaknya menjadi Yesus? Nama yang benarnya itu Yesua, Isa. Itu kawan. Ya, silakan. Bang Juma tadi ngomong Isa, Yesus itu sama. Betul kah? Saya mengatakan Isa itu Nabi Rasul untuk Bani Israel. Saya beriman. Tadi ngomongnya di bahasa Arab Isa. Oh, penamaan Yesua, Isa itu bahasa. Ya. Tapi Yesus itu beda. Yesus itu nama orang Yunani. Yang pastinya Maria memberikan nama anaknya nama orang Yunani atau nama orang Ibrani? Ibrani. Intinya namanya adalah Isa. Dan Yesus itu beda ya? Apanya yang beda? Beda orangnya. Orangnya bisa beda, kalau di dalam Yesus dengan Yesus itu beda. Yesus dengan Yesus aja beda, 2 oknum. Bukan. Yang saya tanyakan, Yesus Isa. di Alkitab kan? Isa di Al-Quran, betul? Yes. Itu beda ya? Ya. Ya, itu. Saya mengatakan Nabi Isa itu utusan Allah untuk Bani Israel, lahir tanpa ayah, menerima hikmat Injil, dan dia adalah hamba Allah. Yesus siapa Yesus? Menurut Anda? Anak Allah. Nah, bukan anak Maria. Anak Allah yang dimankan ke Maria. Jadi bukan anak Maria. Mulai ngaco lagi nih. Anak Allah. Nama kamu. Dia anak Allah, saudara. Saudara, dengarkan dulu. Kalau orang Yahudi menyebut diri mereka sebagai anak Elohim atau anak Eloah, itu merujuk kepada hamba Tuhan. Makanya Yesus disebut di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dialah yang membangkitkan hambanya. Yesus itu hamba. Yesus adalah hamba yang suci, yang kudus. Yesus adalah hamba. Makanya di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12, orang Yahudi disebut anak-anak Elohim karena mereka dengan setia mendengarkan didikan Elohim seperti ayah yang sedang mendidik anak-anaknya. Tuh. Jangan Anda salah pahami. Anak Tuhan artinya Tuhan. Enggak. Anak Tuhan, anak Elohim bagi Bani Israel adalah hamba yang suci. Atau dalam Islam adalah kekasih-kekasih Allah. Orang yang intim dengan Tuhan. Jadi begini Bang Juma. Kamu itu sudah. Lanjut. Jadi yang Abang bahasakan tadi, nama Yesus itu berasal dari bahasa Yunani. Iya.
Tapi orang Yunani itu bukan berarti mengatakannya Yesus. Benar tidak? Esaus. Hah? Memanggilnya Esaus. Berarti bukan Yesus kan begitu? Gimana? Bukan berarti mereka mengejakan namanya, bukan berarti Yesus kan? Bukan begitu kan? Yesus itu sebutan kita di Indonesia kan? Orang-orang Roma menyebutnya Esaus. Ya, benar, Bang. Maria memanggil anaknya dengan Iso. Ya, benar. Orang Arab menyebutnya Isa. Nama Yesus ini yang artinya kalau di bahasa Yunani, yang abang bilang tadi, Tesos apa atau bagaimana, Bang? Esos. Ya, Esos. Ya. Jadi ini kan bisa dibilang, Bang, ini kan mereka menyebutkannya. Tapi kalau Yesus, mereka tidak tahu Yesus. Tapi yang mereka tahu itu kan Esos. Sama seperti orang orang Israel, bangsa Yahudi, orang Ibrani, dia memanggil Yesus itu Yesua. Ya. Jadi bukan berarti Yesus ini berasal dari orang Yunani, Bang. Iya, cocok, sama seperti Isa, bukan berarti itu adalah orang Arab. Loh, gimana sih? Yang saya tanyakan tadi, Bang, Yesus ini dia bangsa apa, Bang? Bani Israel. Bani Israel. Jadi, Yesus, kalau Yesus Bani apa, Bang? Benar, Bani Israel. Bani Israel. Benar. Jadi bedanya kita, Bang. Ya. Yesus bagi Anda Bani Israel, tapi untuk Anda. Kalau kami Isa Bani Israel untuk Bani Israel. Sedangkan kalau kita lihat di dalam data Bible, Yesus satu untuk Bani Israel, Yesus yang satu untuk seluruh manusia. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu bukan Yesus anak Maria, itu Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Diduga Yesus palsu. Jadi kalau menurut di Islam, Bang, Yesus itu Isa gitu, Bang? Menurut kami, Nabi yang datang kepada Bani Israel itu Isa. Bukan Yesus, bukan? Menurut saudara, Yesus. Jadi menurut orang Yunani? Menurut orang Yunani, Yesus. Menurut orang Yahudi, Yesua. Loh, Yosua sama Yesus apa bedanya, Bang? Penyebutannya. Begini Bang Juma. Dari sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Yesus, Bang, Yesus itu ada dua. Di Islam Isa itu juga ada dua. Dalam arti kata orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa dengan orang yang diserupakan Nabi Isa ada dua. Nah, di Bible Yesus itu juga ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus palsu. Bang yang adalah penyesat. Itu Abang buat narasi sendiri, Bang. Jangan. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5 Anda baca. Bukan ada, Bang, yang namanya tertulis Yesus palsu, Bang. Kata siapa? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus bergelar Kristus, disingkat Yesus Kristus. Bacanya jangan separuh-separuh Juma. Silakan Anda baca lanjutannya. Silakan Anda baca. Silakan. Jangan diam. Biarkan saudara Kreni. Silakan. Juma, kamu kan Islam. Sekarang gini, siapa bilang saya Kristen? Isa itu di agama Islam itu kan ada dua. Coba buatkan dalilnya. Dari mana dalilnya di Islam itu Isa ada dua? Oke, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Itu dalilnya. Satu lagi, bacakan bahasa Indonesianya, bacakan. Oke, bahasa Indonesianya. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah.
padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuh Isa, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang diserupakan dengan Isa itulah yang kemudian mereka bunuh, yang mereka salibkan. Itulah makanya tadi saya menyinggung Markus 16 nomor 2, Bang. Itu di Al-Qur'an ya? Iya, siapa bilang di Bible? Berarti di Al-Qur'an itu yang mengatakan begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas segala-galanya, ya. Allah, betul ya. Berarti Allah mengatakan begitu, berarti Isa itu digantikan dengan orang lain begitu. Yes. Ya, berarti yang menyaksikan digantikan itu berarti tertipu dong. Berarti tertipu, bukan orang yang menyaksikan manusianya. Berarti yang menyaksikan itu penyaliban itu berarti ditipu sama Allah gitu. Artinya bukan, dia dihukum. Dia dihukum. Iya. Karena ucapan mereka. Karena ucapan mereka. Maka mereka dihukum. Di situ tahu bahwa yang disalibkan itu digantikan, tahu orang-orang di situ. Mereka kemudian mengatakan itu adalah Nabi Isa alaihissalam, tapi sebenarnya yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Karena ucapan mereka bahwa yang mereka bunuh itu Nabi Isa, maka mereka dihukum. Jangan Anda mengatakan ditipu. Mereka yang menipu diri mereka. Mari saya buktikan. Ada kesaksiannya orang itu. Orang yang disalibkan gantikan. Orang yang bersaksi ya. Oke. Coba. Oke. Coba buat bagaimana kalau saya ambil data dari Yesus sendiri? Kamu berarti nggak percaya Al-Quran. Kalau kamu mengambil Bible, berarti kamu ingkari. Al-Quran saya sudah mengatakan. Al-Quran saya sudah mengatakan Nabi Isa diangkat dan yang menggantikan adalah orang lain. Ya, berarti orang lain. Begitu juga di Bible. Begitu juga di Bible. Yesus diangkat yang menggantikan orang lain. Yang menggantikan orang lain. Berarti ya, coba tulis buat dalilnya yang dari Al-Quran. Dari Al-Quran sudah saya bacakan tadi. Nabi Isa diangkat ke langit. Artinya Allah sendiri berfirman kepada di Al-Quran itu digantikan dengan orang lain yang disalibkan, begitu kan? Yes, yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang saya tanyakan, siapa yang bisa bersaksi di situ bahwasanya memang yang digantikan itu orang lain? Dan kenapa harus bersaksi? Tuhan saya mengatakan yang mereka bunuh bukan nabiku, yang mereka bunuh adalah orang terkutuk. Itu seirama Ulangan, sabar. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kenapa kamu bacakan kesaksian dari Al-Quran? Kenapa kamu tidak percaya Bible? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya kepada Bible? Kenapa kamu nggak percaya kepada Bible? Nah, kalau Anda percaya kepada Bible, di dalam Bible dikatakan bahwa yang disalibkan adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa kesalahan Yesus sampai dia dikutuk oleh Tuhan? Jawab. Saya tidak menanyakan itu. Yang tadi saya yang menanyakan, bukan Anda memang. Saya yang menanyakan. Saya yang menanyakan, bukan Anda. Dan yang Anda saya punya kewajiban untuk menjawab. Ini besok saya upload di TikTok. Silakan. Bahwasanya saya nggak lucu kau itu. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa ku diangkat ke langit dan digantikan kemudian oleh orang lain. Dan digantikan oleh orang lain. Oke? Ingat ini Juma. Ingat ini. Saya yang tidak tahu paham agama saja. Wah, syukur alhamdulillah kamu mengaku. Dan kamu orang nggak paham agama mau diskusi dengan saya. Anda turun, cebok pakai air 1 sendok. Dalilnya jelas. Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau orang Kristen bertanya, siapa yang menggantikan? Siapa yang disalib? Orang Kristen mengatakan Yesus, berarti yang menggantikan Yesus. Kalau saya bukan, sederhana kan? Bagi kami penyaliban terhadap orang suci itu tak ada. Yang disalib itu adalah orang yang menggantikannya. Di Kristen, menurut Yesus, yang menggantikan dia nih harus berdasar kepada apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di Amsal
di Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Apa yang tertulis di kitab nabi-nabi? Amsal 21:18. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang benar. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Siapa yang jujur? Yesus. Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang fasik? Siapa pengkhianat? Yudas. Berarti yang menggantikan Yesus siapa? Yudas. Begini dia, Bang. Gimana? Halo, Bang. Halo juga. Maka yang keluar dari kubur adalah itu terlalu memaksakan sekali yang namanya. Saya berbicara berdasarkan dalil. Tunggu. Dari tadi Anda begini terus. Enggak. Yang benar begini. Yang benar begini. Saya begini, Pak. Benar. Gini, dengar. Apa tanda? Sabar dulu, Bang. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Satu. Ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Satu. Apa kata Yesus? Paulus jadi buta. Gitu. Hah? Aku datang hanya berupa cahaya kepada seseorang bernama Paulus, gitu. Dan Paulus itu akan jadi buta, gitu. Hah? Tanda kedatanganku, aku keluar dari kubur, gitu. Ada. Dan yang datang kepadaku, aku akan berikan mereka wahyu dan mereka akan menulis kitab-kitab, gitu. Dan mereka akan mendirikan sebuah agama bernama Kristen, gitu. Nggak ada, saudara. Tanda kedatangan Yesus, matahari tidak bersinar. Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus Yesus atau bukan? Karena tanda itu tidak ada, berarti yang datang itu bukan. Bagi orang yang berpikir nih. Tapi bagi orang yang sudah terdogma, dogma itu kan, mohon maaf, dog itu artinya apa? Anjing. Ma itu artinya apa? Mama. Dogma, mamanya anjing. Diduga mamanya anjing. Nah, Yesus memang mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24 bahwa ya dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Di luar Bani Israel adalah serigala. Jadi kalau dikatakan Anda beragama karena dogma, Anda beragama berdasarkan dengan asas. Ya mohon maaf, Anda yang ngomong sendiri. Kenapa saya katakan Anda itu terdogma? Sabar. Kenapa Anda terdogma? Karena Yesus dengan terang, dan itu di kitab Anda, bukan di kitab lain. Di kitab Anda ditanya, Yesus guru, apa tanda kedatanganmu? Hei, berarti selain tanda-tanda itu menyertai yang asli, dan ada yang mengaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 sejuta orang mengaku akulah Yesus, tapi tak diiringi oleh tanda-tanda itu. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Tapi Anda percaya. Kenapa? Karena Anda terdogma. Sederhana bukan? Ya. Boleh silakan abang mau meyakini kami bahwa syukran Bunda. Paulus itu adalah Yesus palsu. Diduga, bukan dituduh tapi diduga. Makanya saya bertanya 20 juta bagi orang yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah anak Maria, gitu Bang. Iya, sementara ayat yang abang bawa sebagai ayat-ayat yang abang ambil di Matius dan sebagainya sebagai pendukung bahwa itu yang diduga adalah Mesias palsu. Saya rasa belum pas. Contohnya tadi yang seperti tadi, waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias, kan? Iya, kan tanda-tandanya kan. Kata Yesus, saudara, apa tanda ketika aku datang? Kalau aku, selain itu jangan kau percaya. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu? Oke. Baik, itu kan peringatan yang Yesus sampaikan di hadapan murid-muridnya, Bang, ya? Yes, betul. Di Bukit Zaitun, betul. Jadi, kalimatnya bahwa waspadalah akan datang kepadamu yang mengakui sebagai Mesias. Yes. Sementara belum pernah saya dengar ada orang yang datang mengaku kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Mesias. Yang datang ke Paulus itu? Paulus bukan murid-muridnya. Lalu apanya? Ya orang yang pertama memuji dia kemudian sadar. Nah itu justru lebih parah lagi kalau begitu. Berarti tidak termasuk dalam ayat yang tadi.
Nah, Karena Yesus kalau tidak termasuk berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus kan? Bukan Yang datang kepada Paulus berarti itu tidak cocok. Begini, peringatan itu diberikan kepada Yesus, Yesus kepada murid-muridnya. Yes. Akan datang orang yang mengaku sebagai Mesias. Sementara Paulus ini tidak pernah datang kepada murid-muridnya mengaku sebagai Mesias. Yang mengaku sebagai Mesias itu roh yang atau suara yang bertemu yang didengar Paulus di padang itu. Tidak cocok. Apakah itu Yesus yang datang di padang itu? Ya, menurut pengakuan dari suara yang dia dengar ya Yesus. Nah, penyesat ketika datang mengaku apa menurut Yesus? Ya boleh abang arahkan ke sana, tetapi ayat yang enggak jujur aja. Apakah penyesatnya itu ngaku akulah bom yang kau urapi kayak gitu enggak? Atau dia mengatakan Yesus? Karena kata Yesus, penyesat itu muncul mengaku memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus. Berarti penyesatnya akulah Yesus Kristus. Iya, betul? Ya, bang, gini. Gitu dong. Penyesat yang Yesus maksud di situ adalah orang yang datang kepada murid-muridnya. Yes. Sementara suara yang didengar oleh Paulus di sana itu bukan orang. Hanya dalam suara saya tidak ada orang di sana. Mati meja. Bukan orang. Berarti bukan Yesus. Orang hanya suara yang didengar seperti Allah. Berarti bukan Yesus dong. Berarti bukan Yesus. Ya, Yesus kan sudah di surga. Loh, berubah dia jadi apa ketika dia di surga? Bukan manusia lagi. Ya kan yang maha kuasa ya bisa membuat apa saja seperti Allah. Itu iman dari Yesus yang datang kepada Paulus. Jangan campur adukkan dulu. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Jangan Anda campur adukkan dengan Yesus Anda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Anda, Roma 14 nomor 9, keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jangan Anda campur adukkan. Menjadi Tuhan. Yes, menjadi Tuhan. Buktinya dituhankan hari ini. Alamak. Nggak usah pura-pura bohong. Nggak usah pura-pura jadi Tuhan. Tapi ke gereja Tuhan Yesus yang ada. Aduh, udahlah saudara. Menjadi Tuhan. Tapi hari ini yang disembah oleh orang Kristen Tuhan atau Tuhan? Itu perubahan kata itu terjadi ketika perubahan kata. Tapi dia Tuhan nggak? Ya Tuhan dalam artian penguasa. Itu dia, nggak usah bohong-bohong, jujur aja, nggak usah pakai secara Paulus, jujur aja kui, iya Tuhan memang, bilang aja gitu. Kan sudah sering kita ribut tentang kata Tuhan dan Tuhan, Kurios dan Theos, udah sering. Kami yang menyadarkan, Theos di situ nggak ada, yang ada itu Kurios, tapi tetap aja dipertahankan. Aku Tuhan, Yesus Tuhan. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu bukan Paulus, itu Tuhan tidak benar itu. Yang merubah Tuhan jadi Tuhan itu seorang penerjemah Alkitab. Jadi kalau suratnya 1 Korintus 2 nomor 5 itu salah juga? Iya, Tuhan bahasa aslinya di situ. Enggak, Yesus itu disebut Esa juga oleh Paulus. Ya, itu kepercayaan, tapi kita bahas soal kata Tuhan. Kok jadi berubah jadi kepercayaan? Ada berapa yang esa menurut saudara? Ada berapa yang esa? Ya, 1. Yesus mengatakan 2, Paulus mengatakan ada 2. Ya, itu Allah dan Tuhan di situ, bukan. Nah, iya, ada berapa yang esa? 1 bang, tetap 1. Tapi Yesus mengatakan di dalam di dalam kitab saudara ada 2 yang esa. Itu apa istilahnya, kita mau jelaskan pakai bahasa apa, itu perwakilan saja sebenarnya. Itu Allah itu kan tidak bisa kita jangkau, tidak terdefinisikan bang ya. Jadi astagfirullahaladzim, itu alasan karena memang akal Anda tidak bisa disetting oleh dogma Anda. Dogmanya mengatakan karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus